Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan tentunya dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Hijrah ke Madinah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan keadaan Nabi selama bersembunyi di Gua Sur, dan yang kedua, menjelaskan sambutan penduduk Yasrib saat kedatangan Nabi. Nabi di Gua Sur. Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an sampai di Gua Sur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memberikan gua tersebut. Didapatinya di sisi gua ada beberapa lubang. Maka ia pun menyobek bajunya untuk menyumbat, sehingga tidak tersisa kecuali 2 lubang. Lantas ia menyumbat dengan kedua kakinya. Ia lakukan hal itu karena khawatir dari lubang-lubang itu keluar binatang atau ular berbisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk gua dan merebahkan kepala di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian tertidur. Kaki Abu Bakar disengat binatang berbisa, tetapi ia tidak bergeming sedikit pun, khawatir membangunkan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati dengan meludahi luka tersebut hingga sembuh. Mereka berdua berdiam diri di Gua Sur selama 3 hari. Abdullah putra Abu Bakar radhiyallahu an biasa menjenguk mereka pada malam hari untuk memberikan informasi tentang perkembangan situasi kota Mekah. Sedangkan Amir bin Fuhairah, budak milik Abu Bakar, mengembalakan kambing di padang pengembalaan penduduk Makkah, dan pada sore hari ia mengarahkan kambing-kambing tersebut menuju Gua Sur agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an dapat memerah susu dan menyembelih untuk memakan dagingnya. Apabila Abdullah kembali ke Makkah, Amir bin Fuhairah menggiring kambing-kambingnya pada jalan tersebut untuk menghapus jejak-jejak kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dari upaya penangkapan dan pembunuhan tersebut, sehingga kemarahan orang-orang kafir Quraisy semakin tak terkendali. Mereka melakukan pengawasan yang sangat ketat di setiap jalur yang menuju kota Makkah. Mereka juga menyediakan hadiah sebanyak 100 onta bagi siapa saja yang dapat menangkap Rasulullah, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Pencarian yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy selama 3 hari mulai mereda. Rasulullah dan Abu Bakar bersegera menuju Madinah. Anak-anak, ketahui bahwa Gua Sur terletak di Bukit Sur 5 mil sebelah selatan Makkah, bukit yang menanjak, jalannya terjal, sulit didaki dan banyak bebatuan. Tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy ketika hendak hijrah ke Madinah. Nah, anak-anak, tahukah kalian perbedaan antara muhajirin dan ansar? Muhajirin adalah sebutan bagi orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah. Muhajirin artinya orang-orang yang berhijrah. Ansor adalah sebutan untuk penduduk Madinah. Ansor artinya orang-orang yang memberikan pertolongan. Singgah di Kuba. Sejak datang kabar tentang kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, setiap pagi kaum muslimin di Madinah keluar ke tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Apabila terik matahari mulai menyengat, mereka kembali ke rumah masing-masing. Pada hari Senin, 8 Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian, Rasulullah sampai di Kuba. Kaum muslimin di sana keluar untuk menyongsong, menyambutnya dengan bertakbir dan syukur sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Kuba selama 4 hari. Selama itu beliau mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Kuba. Inilah masjid pertama yang dibangun beliau. Memasuki hari kelima beliau berangkat lagi menuju Madinah. Sambutan penduduk Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, orang-orang berkerumun untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Rumah-rumah dan jalan-jalan bergemuruh dengan ucapan tahmid. Putra-putri Ansor
menyenandungkan bait-bait puisi sebagai ungkapan kegembiraan hati mereka. طلع البدر علينا من شنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Bulan purnama muncul di hadapan kita dari jalan di sela-sela Bukit Wada. Kita wajib bersyukur karenanya. Apa yang dia serukan sebagai seorang da'i adalah untuk Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau telah membawa perkara yang dia taati. Sejak hari itu, kota Yathrib berganti dengan Madinatul Rasul, kota Rasulullah. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Hijrah merupakan sebuah permulaan periode baru dalam sejarah Islam. Karena itu, kaum muslimin menetapkan peristiwa hijrah kaum muslimin dari Makkah ke Madinah sebagai permulaan penanggalan Islam yang dinamakan dengan penanggalan Hijriyah. Pelajaran dari peristiwa di atas diantaranya, betapa besar kecintaan kaum Ansor kepada Rasulullah. Mereka sampai keluar setiap hari untuk menunggu-nunggu kedatangan beliau. Pentingnya hijrah dan pengaruhnya yang besar bagi dakwah Islam karena merupakan periode baru dan perubahan bagi kehidupan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan.